Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi yang kedua, struktur atom, ikatan interatomik, dan struktur kristal material padat. Kita ketahui material teknik itu dibatasi pada material padat saja. Ya, jadi kalau di teknik kimia mungkin Anda akan belajar tentang cair dan gas. Tetapi di material teknik kita hanya belajar tentang material padat. Ini materinya, jadi struktur atom, ikatan interatomik pada material padat, struktur kristal, material kristalin dan non-kristal, serta kristalografi. Kita review sejenak dari pertemuan pertama. Jadi kalau kita di pertemuan pertama ada What is Material Science and Engineering? Kita ketahui ada 4 kata kunci ya. Structure, processing, properties, dan yang terakhir adalah performance ya, di bagian tengah itu. Nah, kita sekarang akan mulai dari structure. Sebelumnya juga structure itu dibagi menjadi 6 level ya. Nah, kita akan belajar di level atomic level, di level yang ketiga. Oke, apa itu struktur atom? Ya, atau apa itu atom? Apa itu materi? Ya, materi termasuk material padat ya didefinisikan sebagai kumpulan atom. Atom adalah komponen terkecil unsur yang tidak akan mengalami perubahan dalam reaksi kimia. Jadi kalau kita kemarin lihat mengenai ukuran ya, maka paling kiri adalah chemical computation atau komputasi chemical ya. Anda pasti sudah pernah melihat ya struktur atom seperti ini ya. Atom terdiri dari nukleus, nukleus terdiri dari neutron dan proton, dan dikelilingi oleh elektron. Neutron netral, proton positif, elektron negatif. Jumlah inti atom ini akan menentukan sifat unsur, dan akhirnya akan menentukan sifat material ya nantinya. Ini kita review ya, ini mungkin di kimia Anda sudah dapat, tapi nggak apa-apa, ini kita cepat saja. Diameter inti atau nukleus tadi, yaitu sekitar 10⁻⁵ sampai 10⁻⁴ meter. Jadi kecil sekali ukurannya. Ya. Atau intinya itu merupakan atau dari besar atomnya itu 1/10.000. Dan lebih dari 99% massa atom itu terkonsentrasi di inti. Artinya elektronnya itu kurang dari 1%. Maka nanti akan diabaikan elektron itu. Nah, sekali lagi nih ya, elektron negatif, proton positif mempunyai muatan listrik yang besarnya 1,6 10⁻⁹ kolom. Sedangkan neutron itu tidak bermuatan listrik atau netral ya. Sedangkan massa proton dan neutron mempunyai massa 1,67 kali 10⁻⁷ kg dan lebih besar dari elektron yang massanya hanya 9,11 10⁻⁻31. Ini beberapa contoh struktur atom. Yang pertama karbon ya. Ini di alam bentuk karbon tuh seperti ini ya. Jadi seperti batu hitam begitu ya. Simbolnya C, nomor atomnya 6. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa karbon itu nanti dibuat diamond itu dibuat mata bor ya atau cutting tool
Nah, itu kekuatannya luar biasa karena titik didih dari karbon itu sangat tinggi. 4.827 derajat Celcius. Ya. Ini kira-kira model dari struktur atom karbon. Sebenarnya model 2 dimensi ini ya itu kurang tepat. Nanti yang lebih tepat tentu saja dalam 3 dimensi. Nanti akan kita lihat. Terus ini adalah zirconium. Ya, ini lebih kompleks ya. Ini titik didihnya atau leburnya 1800. Ini saya waktu S3 menggunakan material zirconium oksida atau ZrO2. Ya. Unsurnya adalah zirconium dan oksigen. Ini di alam bentuknya seperti ini. Kemudian uranium, ya salah satu material jarang yang sangat mahal ya. Dan kita tahu ini digunakan untuk energi berbasis nuklir, termasuk senjata nuklir. Ini di alam bahannya seperti ini. Ya, coba kita lihat video bagaimana struktur atom itu dijelaskan. Although no one has yet found a way of getting a close-up view of an atom, different experiments have made it possible to build up a picture or model of what atoms consist of. The colours in these models are of course used simply to distinguish between different particles. In the centre of an atom is a nucleus. This is made up of even smaller or subatomic particles called protons and neutrons. The protons each carry a positive electrical charge. The neutrons are as heavy as protons but carry no charge. This means that overall the nucleus is positively charged, and orbiting around it are negatively charged particles called electrons. The size of the negative charge carried by an electron is equal to the positive charge carried by a proton. Now the electrons are moving at incredible speed, in fact 3/4 of the speed of light. So what stops them shooting off in any direction? If we could pull an atom apart into its components, we'd see that a neutral atom has the same number of electrons as protons. And it's the force of attraction between the positive and negative charges that prevents the electrons escaping. Each type of atom is identified by the number of protons and electrons it has. A hydrogen atom has just one proton and one electron. Nah, itu lihat gerakannya itu acak ya, walaupun dia An mempunyai oxygen jarak yang atom has sama. 8 protons and 8 electrons. Model ini yang lebih mendekati An iron atom has 26 protons and 26 electrons. But this is not enough to explain the behavior and properties of most substances. Dan kecepatan dari gerak elektron itu mendekati kecepatan cahaya. Ya, jadi ini contoh model dari struktur atom. Ya, kita lanjutkan. Jadi jumlah proton dalam inti itu disebut nomor atom. Ya, ini mengingat kembali sekali lagi. Jumlah proton dan neutron disebut nomor massa. Nah, karena massa proton dan neutron ini hampir sama, dan massa elektron dapat diabaikan, maka massa suatu atom hampir sama dengan nomor massanya. Contoh ya, ini karbon. Karbon mempunyai nomor atom 6, ya, yang ini. Dan nomor massanya adalah 12.
jumlah proton dan elektron yang dimiliki oleh suatu unsur itu menentukan sifat kimia unsur. Nah, suatu unsur tertentu akan selalu memiliki nomor atom yang sama, tetapi mungkin memiliki jumlah neutron yang berbeda-beda. Nah, varian-varian ini disebut dengan isotop. Contoh ya, ini hidrogen. Hidrogen itu 1 itu ya. Jumlah protonnya itu selalu 1. Tapi jumlah neutronnya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, ini ditulis di sini ya. Jadi kalau proton plus neutron 1 plus 0 ya 1. 1 plus 1, 2 ditulis di sini. 1 plus 2, 3. Namanya beda-beda. Hidrogen, deuterium, dan tritium. Nah, ini misalkan saya sempat browsing, tritium ini termasuk bahan yang jarang dan bersifat radioaktif, tapi tidak berbahaya dan sering diaplikasikan untuk membuat lampu pendar, kira-kira begitu. Jadi ini tidak ada listriknya ya, jadi sifat dari radioaktif dari tritium. Dijual bebas ini ternyata. Oke, ini hasil riset yang dipublikasikan pada tahun 2012 pada Applied Physics Letters. Jadi kemarin kan Anda belajar grafin ya, jadi satu layer dari karbon ya. Jadi kalau Anda nanti apakah mungkin belum belajar ya, tapi kalau sudah mulai belajar, ini jurnal Applied Physics Letter ini salah satu jurnal yang terbaik di bidang fisika. Kalau di Scopus adalah database yang menghimpun publikasi yang terbesar saat ini, itu mengkategorikan Applied Physics Letters ini di kuartil pertama atau Q1 atau dalam bahasa populernya jurnal Q1. Artinya kualitas tertinggi untuk sebuah karya publikasi. Jadi ini ada seorang peneliti dalam tanda kutip hanya ya mengidentifikasi single atom on graphene. Itu sudah dapat publikasi di jurnal Q1. Ya. Ini luar biasa. Dan kalau Anda lihat ini bukan model ya, ini hasil foto. Jadi foto dengan teknik TEM, Transmission Electron Microscopy. Ya. Jadi ini yang kemarin itu divisualisasikan dalam video terakhir ya sebelum kuliah selesai, lembaran sangat tipis, transparan, itu begitu kita foto pakai TEM, itu kita dapatkan gambar seperti ini, ya. Kemudian kalau diperbesar menjadi seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ya, ini strukturnya adalah heksagonal. Ya, ini struktur yang paling kuat yang ada, teoretik dan aplikasi ya. Hingga salah satu keajaiban dari lebah gitu ya, sarang lebah itu strukturnya heksagonal. Nah, kalau Anda misalkan penggemar madu atau minum madu, cara paling mudah ngetes madu ya, apakah asli atau tidak, itu cukup madu itu Anda tuangkan dalam piring yang berwarna putih gitu ya, kemudian tuangkan air, goyang-goyang. Ya, artinya dicampur tapi jangan diudek bahasa Jawanya. Jadi digoyang-goyang aja piringnya. Nanti kalau madu uti asli pasti akan terlihat struktur diagonal seperti yang di samping kiri itu. Ya, jadi madu pun itu mempunyai struktur, maaf bukan diagonal, heksagonal. Ya, struktur segi 6 seperti ini. Ya. Sekali lagi, ini hanya mengidentifikasi single atom on graphene, itu bisa publikasi di jurnal Q1. Apakah mahal riset? Oh, mahal sekali ya, ini tidak mudah membuat foto seperti ini. Bisa puluhan, mungkin ratusan kali supaya mendapatkan foto yang bagus seperti ini. Oke, kita coba kembali ke pertemuan pertama juga. Ada particle Tuhan, God particle atau Higgs boson. Ya, kemarin
divisualisasikan, ya itu kan struktur atom tadi ada neutron, ada proton, ya. Nah, yang eksperimen kemarin itu membenturkan proton. Jadi proton ini ditembakkan dalam kecepatan mendekati cahaya, ya, kecepatan cahaya sekali lagi bertubrukan, ya. Nah, tubrukannya itu, ini ilustrasi tentu saja di gambar ini, itu menghasilkan partikel namanya Higgs boson. Ya. Nah, ini yang Higgs boson ini yang kemudian ditangkap, ya, dalam wadah, kemudian mempunyai daya ledak yang luar biasa. Atau ini lebih jelasnya lagi begini, ya. Ini sebenarnya sama tadi, ya. Ini ada atom, ya, ada ini di sini, kemudian ada proton ditembakkan. Nah, ini kalau Anda baca di sini, ya, the Higgs boson creates an energy field in the universe which acts like syrup, ya. The proton slow down and start to the dot and form metals. Jadi persis seperti Big Bang terjadi, ya. Maka khawatiran eksperimen yang terjadi pada tahun 2012 itu dikhawatirkan oleh fisikawan sekelas Stephen Hawking. Nah, ini kita lihat coba di tubuh kita, ya. Tubuh kita itu terdiri dari, ini menarik ya, 5 elemen utama, ya, yaitu oksigen. Nah, ternyata tubuh kita itu dari oksigen. Oh maaf, yang sebelah kanan itu oksigen, maaf, tubuh manusia yang sebelah sini ya. Yang sebelah kiri adalah Earth. Kalau tubuh kita itu 3 ya, bukan 5. Kalau bumi kita itu 5 elemen utama, sedangkan tubuh kita 3 elemen utama. Ya. Di bumi itu ya ada oksigen, kalsium, iron, aluminium, dan lainnya. Silikon dan lainnya. Ini utama. Aneh ya, tapi begitu menjadi sangat luar biasa. Yang lainnya 9,2 ini termasuk yang tadi uranium ya, atau unsur yang jarang di bumi itu memiliki manfaat yang luar biasa. Kita coba ke tubuh kita. Tubuh kita itu hanya oksigen, karbon, dan hidrogen. Ini 93% tubuh kita, sekali lagi, oksigen, hidrogen, dan karbon. Yang lainnya, nah ada lainnya. Ya, makanya nggak usah gaya gitu bahasa Jawanya ya. Tubuh kita itu ya hanya terdiri mayoritas dari air sampai 60-70%. Ya. Yang air tuh kalau dipecah lagi menjadi unsur oksigen dan hidrogen. Dan karbon ya, daging, tulang itu mayoritas dari karbon. Dengan lainnya hanya 7%. Nah, yang menarik adalah dari 7% itu ya, kita itu lengkap tubuh kita. Ya, contoh ini saya zoom. Ternyata di tubuh kita itu ada merkuri. Nah, ada merkuri, ada arsenik. Dengan jumlah atomnya, kalau dilihat dari jumlah atom banyak sekali ya. Jadi di tubuh kita itu ada merkuri, ada arsenik ya, dengan jumlah atomnya 6 kali 10 pangkat 18. Banyak sekali ya. 10 pangkat 9 itu udah miliar. Ya, berarti miliar-miliar gitu ya, 10 pangkat 18. Jadi banyak sekali dalam tubuh kita ada atom arsenik. Oke. Nah, kalau dilihat dari jumlah proton, neutron, dan elektron, tubuh kita itu hanya seperti ini susunannya. Ya, tubuh kita sekali lagi tidak berbeda dengan yang lain, ya, yang nyata, yang fisik gitu ya. Yang membedakan tubuh kita dengan lain adalah kalau Anda belajar tentang ruh, ya itu ya yang membedakan kita. Tubuh kita punya ruh yang sampai detik ini
riset manusia belum bisa menyentuh dan tidak akan pernah tersentuh oleh kemampuan akal manusia. Dan ini sesuai dengan di Al-Quran ya, dikatakan jangan Anda bertanya tentang ruh ya. Ruh itu hanya, kira-kira Allah mengatakan hanya hakku yang lebih tahu. Dan sekali lagi sampai detik ini manusia tidak pernah bisa meriset tentang ruh. Yang bisa diriset manusia berkaitan dengan tubuhnya adalah ya ini ya. Basicnya ada proton, neutron, dan elektron. Protonnya 55%, neutronnya 45%, dan elektronnya hanya 0,03%. Ini tubuh kita. Jadi juga nggak usah gaya gitu ya. Kita dari struktur atomnya ya sama dengan yang lain. Oke ya, itu sedikit selingan supaya tidak terlalu serius belajar struktur atom. Oke, kita masuk ke ikatan interatomik material padat. Kembali saya tekankan, di material teknik kita hanya belajar material padat. Ini misalkan ada 2 atom silikon. Ya. Nah, pada jarak jauh, ya, jauh itu nanti ada teoritiknya berapa, itu interaksi atom itu dapat diapikan. Ya. Nah, tetapi ketika atom saling mendekati, itu akan memberikan gaya ke yang lainnya. Nah, akan menimbulkan ikatan. Nah, gaya ini ada 2 macam nanti, tarik dan tolak. Dan bersanya sekali lagi merupakan fungsi jarak antar atom. Nah, atom-atom yang berkumpul tadi itu akan mengikat dan menarik dan menolak satu sama lainnya, membentuk ikatan interatomik namanya. Jadi gampangnya ikatan antar atom. Nah, teoretiknya ya, besarnya gaya berubah dengan jarak. Bayangkan kayak magnet ya. Magnet itu kalau dekat itu kan dengan misalkan dengan besi gitu ya, itu akan semakin kuat. Nah, begitu dini dia dapat diabaikan. Nah, kira-kira begitu ya untuk mudahnya. Atom antar atom juga terjadi seperti itu. Nah, digambarkan seperti ini ya. Ini kalau ini yang sumbu X itu adalah jarak antar atom, sumbu Y-nya adalah energi dan kekuatan. Energi ini yang dilambangkan dengan U, kekuatan oleh watts. Ya. Nah, ketika ada di daerah sini, ini terjadi tolak, repulsion, sedangkan di daerah sini, ini terjadi tarik. Jadi kalau terlalu dekat dia menolak, terlalu jauh menarik gitu ya. Nah, ini ada komika ya, saya lupa namanya, dari Bogor itu. Jadi bagaimana dia pada saat stand up itu menerangkan cinta dari sisi kimia gitu ya. Cinta itu konon begitu. Kalau sering terlalu dekat itu menolak gitu ya. Ya mungkin karena bosen atau apa. Tapi kalau jauh itu rindu, ingin saling tarik menarik ya. Nah, nanti teorinya itu ada titik di sini namanya titik equilibrium. Nah, ini yang kita yang dalam banyak hal di kehidupan kita harus mencari titik seimbang ya. Kalau nanti Anda sudah nikah gitu ya, saya sih tidak menganjurkan pacaran gitu ya. Kalau udah tertarik nikah saja gitu ya. Ya pada titik equilibrium ini kedua atom akan melawan semua usaha untuk memisahkan dengan gaya tarik atau untuk mendorongnya dengan gaya tolak. Jadi sudah stabil, enak gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada material benda padat. Ya. Jadi dia sudah pada posisi equilibrium ini. Ya. Nah, energi ikat antar atom ini, ya, ini di titik tadi equilibrium ini ke sumbu X yang di tengah ini, ya, yang disebut dengan interatomic separation atau R ya.
ini bersesuaian dengan energi pada titik minimum ini, di mana menyatakan energi yang diperlukan untuk memisahkan kedua atom ini ke jarak yang tak terbatas. Jadi nanti ada, misalkan kita ingin memisahkan atom silikon tadi supaya terpisah. Nah, maka energi yang diperlukan adalah N0 ini. Ya, sehingga bisa terpisah. Oke, ya. Nah, besar energi ikat dan bentuk energi Vs atau melawan kurva jarak antar atom berbeda dari satu material ke material yang lain. Ini yang nanti membedakan salah satunya ke titik leburnya atau titik didihnya. Nah, kedua variabel ini yaitu besar ikat dan bentuk energi bergantung pada jenis ikatan atomnya. Jadi jenis ikatan atom itu akan berpengaruh terhadap energi ikat dan bentuk energinya. Nah, kita coba ini, apa kaitannya zat yang kita kenal sejak SMA, zat padat, gas, dan cair? Ini kalau dilihat dari energi ikat, zat padat itu energi ikat yang besar. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Pada umumnya untuk material padat, temperatur leleh dan sifat ikatannya itu mencerminkan besarnya energi ikat. Oke ya. Sedangkan gas itu energi ikatnya kecil dan cair energi ikatnya menengah. Energi ikatnya menengah. Oke, kita lanjutkan ikatan interatomik material padat. Ya. Apa yang disebut dengan molekul? Yaitu komponen independen netral terkecil dari sebuah materi. Ya. Molekul monoatomik itu terdiri dari satu atom saja. Itu misalkan Na. Nah, sedangkan molekul poliatomik itu terdiri lebih dari satu atom. Misalnya CO2. Ya. CO2, sekali lagi, ini merupakan molekul poliatomik. Jadi ada molekul monoatomik dan molekul poliatomik. Ya, itu hanya untuk pemahaman saja ya. Nah, ada dua ikatan interatomik yang utama, yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Sedangkan di ikatan primer itu ada 3, yaitu ion, kovalen, dan ikatan logam. Nah, karena kita nanti mayoritas kita berbicara logam, walaupun kita juga sebenarnya bicara yang lain ya. Jadi kita akan pelajari secara singkat saja ikatan-ikatan ini. Yang pertama ikatan ion, itu seperti ini ya, yaitu gaya ikat tarik-menarik adalah kolombik. Ion positif dan negatif tarik-menarik satu sama lainnya. Ilustrasinya begini. Ya, misalkan Na, unsur Na dengan atom Na dengan Cl. Jadi ada plus minus tarik-menarik. Kemudian kovalen, nah ini tadi di silikon ya. Konfigurasi elektron stabil diperoleh dengan membagi elektron antar atom yang berdekatan. Ini jadi ada covalent bond di sini, ya, minus-minus saling berbagi. Atau kalau di CH4 seperti ini. Kemudian ikatan logam. Nah ini menarik ya di ikatan logam. Elektron valensi tidak terikat pada atom tertentu pada bahan padat, namun lebih kurang ia akan bebas hanyut bergerak melewati keseluruhan logam. Jadi bayangkan elektronnya itu tidak saling mengikat seperti ion dan kovalen ya. Elektron ini bisa dianggap dimiliki oleh logam secara keseluruhan dan nanti akan membentuk apa yang disebut dengan lautan elektron atau awan elektron. Nah, visualisasinya kira-kira seperti ini. Ikatan logam ya. Ini core intinya ya, proton dan neutron, proton bermuatan positif dikelilingi oleh elektron ya. Ini model dalam 2 dimensi tentu saja. Ya. Kemudian elektronnya itu tidak saling mengikat, tapi dia merupakan ada form an electron sea, jadi lautan elektron. Ya, ini yang terjadi. Jadi begini, kalau ini teoretik ya, karena
sejauh ini kemampuan riset manusia itu belum bisa melihat real, ya, in situ dalam bahasa materialnya itu melihat pergerakan elektron. Itu tidak bisa. Ya. Jadi tidak bisa melihat pergerakan elektron. Tadi yang single atom itu belum bisa, hanya foto saja itu tidak kelihatan kan ya, karena terlalu kecil alat untuk memfoto itu tidak bisa. Karena untuk memfoto sendiri itu menggunakan elektron kan tadi, transmission elektron mikroskopi. Jadi mungkin kalau nanti kita bisa menciptakan alat foto yang berbasis lebih kecil lagi, misalkan ya karena string sendiri kan masih belum ini ya. Pokoknya sesuatu yang lebih kecil dari elektron, baru kita bisa memfoto elektron. Kembali ke ikatan logam, ya dia membuat lautan elektron. Nah ini ya, kenapa kok logam itu mayoritas menghantarkan listrik dengan baik? Nah ini kira-kira teorinya. Ya, when voltage is applied to a metal, the electron in the electron sheath can easily move and carry a current. Jadi dia akan bergerak elektronnya ini. Ya, misalkan ini ya, secara mudahnya model kemudian dialiri listrik, maka dia akan bergerak. Ya, jadi elektronnya yang bergerak, yang membawa arus listrik. Ya, oke, ini yang kedua, ikatan sekunder. Ada beberapa, nanti silakan dibaca ya, ini saya percepat saja. Ikatan dipol dan seterusnya ya. Oke, ini bagian ini saja langsung. Karena nanti terlalu lama ya videonya. In many material, more than one types of bonding is involved. Jadi, dalam satu material, dalam banyak material, misalkan material tertentu, misalkan keramik ya. Keramik itu dalam satu keramik, misalkan gelas, itu bisa jadi ada dua ikatan di sana, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, kemudian di polimer ada ikatan kovalen dan ikatan secondary. Dengan di semikonduktor ada ikatan kovalen dan ionik. Ini digambarkan dalam model seperti ini. Ada metalik, ikatan logam, ikatan ionik, ikatan kovalen. Ini yang primer ya. Dengan ini yang sekunder tadi, ya macam-macam. Nah, menarik ya, metal tentu saja di sini semua. Ya, semikonduktor ada di sini. Ya. Ada campuran sekali lagi kovalen dan ionik, dan ini keramik dan gelas ada kovalen dan ionik. Kemudian polimer ada kovalen dan secondary. Ya, jadi ini menarik ya, ikatan-ikatan tersebut. Nah, apa pengaruhnya terhadap sifat leleh ya atau melting temperature? Kita coba perhatikan. Ini ionik, kovalen, metalik ya, ikatan yang primer. Kemudian van der Waals itu yang sekunder. Ini contoh lain ikatan hidrogen. Contoh di ikonik ya, ada NaCl. Nah, kemudian ada ikatan energinya atau energi ikatannya, energi ikatnya ya. Anda perhatikan ini di bagian energi ikat. Misalkan NaCl 640. Kemudian di sini ada melting temperaturnya 801. Kemudian misalkan ke Fe ya. Nih. Bonding energinya 400. Kemudian melting temperaturnya 1500. W ya. Kemudian di sini bonding energinya 849. Ini melting temperaturnya 3400. Jadi secara umum sekali lagi semakin tinggi bonding energi tadi sudah disebutkan ya, itu akan semakin tinggi melting temperaturnya. Ya, walaupun di sini
Tidak harus ya ikatan ionik lebih tinggi daripada ikatan metalik dan seterusnya. Ya. Oke, itu bagian pertama, struktur atom. Sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu struktur kristal. Material kristal adalah material padat di mana atom-atomnya tersusun dalam susunan yang berulang dan periodik. Jadi kata kuncinya berulang dan periodik pada dimensi yang besar, yaitu atom-atom berada kondisi keteraturan jarak panjang atau jarak yang panjang. Jadi kristal itu sekali lagi adalah atom-atom yang bersusun secara berulang dan periodik. Gampangnya begitu. Atom itu ya satu, kemudian berulang secara periodik. Ya, seperti tadi di single atom grafin. Itu kalau Anda lihat gambarnya dan fotonya itu ya. Fotonya itu berulang, bersusun ya atom-atomnya secara teratur. Nah, di struktur kristal itu ada dua secara umum, yaitu kristal tunggal. Semua sel satuan bersambung dengan cara yang sama dan mempunyai orientasi yang sama. Itu kristal tunggal. Nanti ada contoh gambarnya. Kemudian polikristal. Sebagian besar bahan padat kristal disusun oleh sekumpulan kristal-kristal kecil atau butir. Di mana nanti kristal-kristal kecil dan butir ini mempunyai arah yang sama. Nanti ada ilustrasinya. Sedangkan ada material kristalin dan non-kristalin. Jadi kalau material kristalin itu bisa berbentuk kristal tunggal dan polikristal, sedangkan material non-kristal atau disebut amorphous itu tidak muncul keteraturan dalam jangka panjang. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini supaya lebih mudah ya, kita lihat. Classification of material based on the type of atomic order atau susunan kristal ya. Ada yang monoatomic gases. Itu no order ya, jadi tidak ada urutan. Contohnya argon. Amorphous. Ini amorphous non kristalin ya. No long range order, jadi tidak ada. Contohnya nanti amorphous Si, gelas dan plastik itu adalah material-material yang amorphous, non kristalin ya. Atau tidak ada keteraturan dalam jangka yang panjang. Kemudian liquid, short range order, and long range order in small volume. Contohnya adalah LCD polymer. Sedangkan material kristalin yang kita bahas tadi, short and long range order. Ada urutan yang teratur dalam jangka panjang. Ada yang single kristal, tadi orientasinya sama, yaitu Si, dan polikristal adalah metal, alloy, dan sebagian besar keramik. Jadi metal nanti masuk polikristalin. Ini contoh material kristalin dan non-kristalin. Sama-sama SiO2, ya, tetapi bisa berbentuk SiO2 ini, ya pasir gampangnya ya kemarin ya, itu bisa berbentuk kristalin, jadi dia berurut nih ya. Jadi gini, polanya sama terus. Ini atom-atom ya. Ini ikatan antar atomnya. Jadi dia berulang terus begini. Ya, sedangkan amorphous itu tidak. Ya. Jadi SiO2 dalam suhu tertentu dia bersifat kristalin, dalam suhu tertentu dia bersifat amorphous. Dengan proses juga ya, suhu dan proses yang berbeda, bisa kristalin, bisa amorphous. Atau ini ilustrasi lain dari monokristalin dan multikristalin. Ya. Atau kristal tunggal dan multikristalin. Jadi kalau di sini ini susunannya sama gitu ya. Ini satu bagian itu sama semua monokristalin. Sedangkan yang multikristalin ini sama-sama misalkan kita punya bahan tertentu logam nanti ada ya. Jadi kalau dicek foto lebih dalam ya dianalisis itu orientasinya sama semua, satu benda itu, satu benda. Tapi di benda yang lain walaupun sama rumus kimianya bentuknya sama, tapi bersifat multikristalin. Jadi arahnya beda, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini ya, intinya beda-beda. Nah, ini tentu saja karena proses pada suhu dan waktu yang berbeda. Ya. Nah, ini juga ilustrasi
polikristal. Kalau tadi yang ini dalam bentuk begini ya, kalau ini seperti ini. Jadi ini butir-butiran namanya ya. Dulu di pertemuan pertama ada contoh ya dari logam yang buntik foto ya, bentuknya seperti ini, yaitu polikristal. Nah, ini contoh kristal tunggal ya. Jadi ada ini bahannya silikon ya, sekali lagi. Kemudian difoto dengan High Resolution Transmission Electron Micrograph atau High Resolution TEM ya, HR TEMS. Anda lihat ya, yang A itu ukurannya 5 nano, 10 pangkat minus 9 ya. Kemudian yang B itu diperbesar. Nah, kalau Anda lihat sini orientasi susunan ini atom-atomnya ya. Ini orientasinya sama. Jadi kalau kita gambarnya itu garisnya gini, set itu nggak ada yang ngaco gitu ya. Atau nah ini ya kira-kira fisiknya, makronya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini silikon single kristal itu begini. Nah, kalau difoto itu dapat begini. Kira-kira begitu ya. Kebayang ya. Jadi fisiknya begini, kalau difoto dapat ini. Ya. Nah, sedangkan yang B itu polikristalin dari stainless steel. Anda tahu baja lah ya, baja tahu lah insya Allah. Nah, kalau Anda foto itu seperti ini. Ya. Nah, kalau ini ada butir-butir kristal yang dengan warna yang berbeda, ini artinya orientasinya itu berbeda. Oke, ya, kebayang. Oke, struktur kristal. Susunan atom pada kristal padat memperlihatkan bahwa sekelompok kecil atom itu membentuk pola yang berulang. Sekali lagi. Nah, nanti ada yang disebut dengan sel satuan, yaitu susunan atom dalam struktur kesatuan kecil yang berulang. Tadi kan nanti kita lihat saja ya, sel satuan itu seperti apa. Nah, teorinya ya, di sistem kristal, jika dilihat dari geometri sel satuan, ditemukan bahwa kristal itu mempunyai 7 kombinasi geometri yang berbeda. Ya, jadi ada 7 kombinasi geometri yang berbeda. Ya, ini 7 sistem kristal. Ada kubik, ada heksagonal, ada tetragonal. Nah, nanti tadi saya selalu mengatakan heksagonal. Ini yang ini ya. Strukturnya seperti ini. Jadi ini heksagonal di sini ya, bagian atas. Kemudian ada trigonal atau rombohedral, ada ortorombik, ada monoklinik dan ada triklinik. Ini 7 sistem kristal. Tidak perlu dihafal. Tapi kemudian juga ada yang membreakdown menjadi 14 ya, yaitu Bravais ya. Ini ada 17. Ada simbol kubik, face centered kubik, body centered kubik, heksagonal dan sebagainya. Jadi sistem kristal dilihat dari 14 tipe Bravais ya. Oke, ini contoh sistem kristal diamond atau intan ya. Itu sistem kristalnya begini. Ada karbon ya, atom karbon tersusun menjadi seperti ini. Ini satu sel satuan ya, satu sel satuan. Yang ini adalah diamond cubic, yang ini adalah tetahedron. Tetahedron yang berulang ini menjadi, kalau kita lihat ya, ini satuannya menjadi diamond. Jadi sama-sama karbon. Nah, strukturnya berbeda. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Struktur yang berbeda, sama-sama karbon, tapi menghasilkan sifat dan properties yang berbeda. Nah, kita kembali kepada struktur kristal logam. Pada sebagian besar logam, struktur kristal yang dijumpai adalah kubus pusat sisi atau FCC, kemudian kubus pusat ruang atau BCC, dan tumpukan padat heksagonal atau HCP.
Nah, beberapa logam dan juga non-logam juga bisa mempunyai lebih dari satu struktur kristal. Nah, fenomena ini disebut dengan olimorfisme. Nah, jika kondisi ini dijumpai pada bahan padat elemental, maka disebut alotropi. Nah, alotropi itu mempunyai sifat yang khas ya, itu bisa berubah sifatnya ketika ada treatment suhu atau treatment temperatur. Ini contoh ya, ada white betatin didinginkan sampai suhu 13, ini suhu ruangan ya, didinginkan 13,2 derajat Celcius, itu strukturnya menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi diamond cubic crystal structure. Sekali lagi ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya ilmu material itu luar biasa menariknya dan tidak akan habis ya. Suhunya dinaikkan sedikit sudah berubah sifat, waktunya ditambah kurang sedikit berubah sifat, ditambah unsur sedikit saja sifatnya sudah berubah sangat drastis. Luar biasa ya kesimpulannya. Ini struktur kristal logam yang versi kubus besar sisi kira-kira begini ya. Jadi satu buah atom di setiap permukaan sisi kubus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di pojok-pojoknya ada atomnya. Ini pada tembaga, aluminium, perak, dan emas itu strukturnya seperti ini. Kemudian BCC, sebuah atom di dalam kubus. Ya, hanya ada atom dalam kubus. Ya, struktur kristal logam sekali lagi. Tadi kan ada 14 ya, ini yang logam saja. Tumpukan padat heksagonal, kira-kira seperti ini. Jadi ini, tek, ada atomnya di sini ya. Itu berulang terus ya. Ini pada titanium misalkan. Ya, pada bagian keempat ini kita belajar tentang kristalografi. Seperti disebutkan bahwa material itu dapat bersifat kristal dan non-kristal. Nah, pada material kristal, kita akan pelajari lebih lanjut dalam atau ilmunya itu disebut dengan kristalografi, yaitu struktur kristal pada material kristalin. Pada material kristal diperlukan informasi bidang kristalografi dan arah kristalografi. Ya, jadi arah kristalografi ini didefinisikan sebagai sebuah garis antara dua titik atau sebuah vektor. Jadi misalkan ini ya 1, 1, 1 yang ini yang lebih ini ya. Maka arahnya X1, Y1, Z1. Atau ini misalkan ini nanti akan dijadikan contoh. Setengah 1, 0. Berarti setengahnya ke sumbu X, setengah, satunya sumbu Y1, dan Z-nya 0. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat indeks arah kristal? Ini nanti tidak saya uji ya, hanya sekedar untuk diketahui bahwa Anda pernah belajar tentang kristalografi pada material kristalin. Ini langkah-langkahnya ya. Silakan dibaca ya, kemudian langsung kita buat contoh saja karena algoritma itu tanpa contoh itu biasanya susah dipahami. Ya, ini misalkan ya. Ini ada arah kristalografi dari titik 0,0 ke arah ini. Ya, sekali lagi, maka titik ini akan kita cari. Tadi kita udah tahu sebenarnya ya, setengah 1, 0. Tapi bagaimana cara mencarinya? Ya, proyeksi vektor pada sumbu X dan Y masing-masing adalah A/2, B, dan 0C. Ya, yang menjadi setengah, 1, dan 0.
dalam satuan parameter sel satuan ABC. Ini sel satuannya yang ini, ya. Maka titik ini adalah sekali lagi setengah A, B, ya, karena panjangnya di sini B, dan 0 C-nya, ya. Nah, untuk mendapatkan bulat terkecil, jadi biasanya dalam ilmu kristalografi, indeksnya itu diubah dalam bilangan bulat, ya. Maka dikalikan 2, 2 kali setengah 1, 2 kali 1 2, dan 2 kali 0 0. Sehingga kemudian arahnya adalah 120 dengan diberi tanda kurung tertutup seperti ini. Nah, ini tadi hasil langkah-langkahnya, ya. Proyeksinya A per 2, B 0C, kemudian proyeksi dalam satuan ABC, pembulatan, dan diberi kurung. Ya, bidang kristalografi itu biasanya dituliskan dalam indeks Miller, ya, dengan format HKL. Nah, nanti indeks Miller untuk setiap material, ya, itu mempunyai indeks yang khas yang hanya punya material tersebut, ya. Sehingga nanti salah satu analisis material setelah mengalami proses, ya, baik pemanasan, kemudian mekanik dan sebagainya, itu adalah dilihat dengan nama alatnya adalah XRD, X-ray diffraction, untuk mencari atau menghitung indeks Miller-nya. Jadi tidak manual kayak tadi, ya, tapi sudah ada alat, kemudian akan muncul indeks Miller. Bidang-bidang yang paralel satu sama lain adalah ekivalen dan mempunyai indeks yang identik. Ini agak lebih dalam, ya, tentang kristografi. Tapi sekali lagi Anda hanya perlu mengetahui saja. Nah, ini cara menentukan indeks Miller. Silakan dibaca. Tapi caranya mirip dengan tadi. Ya, kita coba. Kita diminta menentukan indeks Miller dari bidang yang ditunjukkan di gambar ini. Gambar awalnya A, terus kemudian di-extend supaya lebih mudah di gambar B. Ya, keterangannya seperti ini. Ini maaf, saya kopas dari sebuah tulisan, ya. Karena bidang melalui titik O, titik awal yang baru mesti dibuat, dituliskan sebagai O aksen diperlihatkan dalam gambar B, yang gambar ini. Ini O aksen ada di sini. Ya. Kemudian bidang ini paralel dengan sumbu X, sehingga perpotongannya di minus A. Ini perpotongannya sekali lagi ada di minus A. Ya. Minus A itu ini, ya, minus A. Atau ini A-nya, ya, dari sini. Kemudian perpotongan dengan sumbu Y dan Z dengan titik referensiasi O aksen adalah minus B dan C2. Ini dilihat lagi. Ini minus B dan C2. Ya. Oke. C per 2, maaf, bukan C2. Ya. Dalam satuan parameter kisi ABC, maka perpotongannya adalah di sini, ya. Di sumbu X berarti 0. Ya, ini. Kemudian minus 1 dan setengah. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2, ya, 0 minus
Oh, karena sebentar. Ya, sebenarnya ada proses pembalikan yang di sebelah di ini tidak dijelaskan ya. Jadi proses berikutnya setelah ini itu adalah dibalikan. Itu yang bedanya dengan yang tadi itu indeks Miller itu dibalikan. Mirip tapi kebalikan. Ini prosesnya kita lihat dari sini aja ya. Perpotongan X, Y, Z-nya itu adalah ini minus A tadi ya sudah jelas. Kemudian minus B. Ini bukan minus ya, mungkin lebih tepatnya ekuivalen A ya. Nanti ini lambangnya bukan minus tapi lambang tilde ya bahasa ininya ya. Nanti coba dicek cara membacanya ini seperti apa. Jangan lupa ini. Kemudian ini ditanda menjadi 0 minus 1, 2 ini karena dibalikan ya. Jadi istilahnya pembalikan. Nah, karena kalau dibalikan sudah positif ya. Maaf bulat maksud saya itu tinggal diberi kurung. Nah, kurungnya berbeda. Ini kurungnya kurung terbuka. Ya, ini indeks Miller. Sebenarnya kurung terbuka dan tertutup itu kesepakatan ya. Karena ada juga indeks Miller yang tertutup. Ya. Mayoritas tertutup memang ya dalam textbook. Nah, seperti ini misalkan. Ya, ini coba Anda perhatikan bagaimana arah atau bidang kristalografi itu mempengaruhi mechanical properties. Ini modulus of elastisitas. Nanti ini akan kita bahas ya, apa itu modulus elastisitas. Ketika kita sudah belajar tentang fenomena kegagalan dan seterusnya ya. Ini misalkan bahannya aluminium, ya ini logam semua, aluminium, copper, iron, dan tungsten. Aluminium itu bisa saja kristalnya itu mempunyai arah 100. Ya, jadi ke arah sumbu X ya, Y-nya 0, Z-nya 0. Tapi ada juga yang mempunyai arah seperti ini, 110. Ada juga yang mempunyai arah 111. Kenapa kok aluminium bisa mempunyai arah ini, dan arah ini? Sekali lagi, karena proses yang berbeda. Ya, menghasilkan struktur yang berbeda, properties yang berbeda. Nah, ini propertiesnya yang berbeda. Anda perhatikan, ketika arahnya 100, itu hanya 63 gigapascal modulus elastisitasnya. Arahnya 110, 72, meningkat. 111 meningkat 76. Nah, yang cukup kelihatan perubahannya adalah Cooper misalkan ya. 66 naik 2 kali lipat ke 130 ya. Hanya mengubah orientasi. Bahannya sama, materialnya sama, tetapi modulus elastisitasnya bisa meningkat 2 kali lipat hanya dalam tanda kutip mengubah orientasi dari kristalnya. Dengan cara apa? Ya tadi proses tertentu ya, riset ya yang mendalam, bagaimana misalkan dipanaskan dalam suhu sekian dan seterusnya. Iron ya juga ada peningkatan. Nah, tapi khusus untuk tungsten ya itu sama. Jadi arah kristal kemana arahnya pun itu tetap modulus elastasitasnya sama. Ini khas dari masing-masing material. Ya, itu yang terakhir ya. Ini referensi materi kedua. Ini ada textbook baru belum saya masukkan ya, Donald R. Ashcliffe. Ini juga bagus ya untuk melengkapi yang nomor 1. Ya, terus juga ada lecture di Introduction to Science Engineering Material ini dari
Virginia University. Bisa dilihat nanti. Ya, pekan depan insya Allah kita akan masuk ke tidaksempurnaan material padat dan difusi. Jadi pada pertemuan kedua ini kita sudah cukup ya belajar tentang struktur atom, ikatan interatomik material padat, dan struktur kristal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat, silakan dikoreksi melalui Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.